Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eva. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bapak. Alhamdulillah sehat ini. Ada apa ya, Bapak? Kok Ya, tiba-tiba datang ini? begini Bu Eva, saya ada perlu ke panjenengan karena ini Oke. eh, saya berkeinginan untuk mensupervisi panjenengan tentang kegiatan akademiknya dalam rangka posisi panjenengan nanti melakukan coaching kepada coach gitu ya. Kapan kira-kira bisa Ibu lakukan? Besok enggak apa-apa, Pak. Besok saya masih mau meng-briefing Pak Klis. Mungkin setelah lusa mungkin bisa. Oke, begitu Ibu ya. Kita tentukan janji ya. Nanti kita sama-sama bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan ini agar sukses begitu ya Ibu ya. Oke, mungkin Ya. itu Bu Eva, silakan dilakukan kegiatan coaching. Saya akan melihat dari belakang. Mudah-mudahan sukses. Kita nanti ketemu setelah Bu Eva selesai melakukan kegiatan coaching. Oke, sukses Bu Eva. Terima kasih, Saya Bapak. dulu ya. Ya. Assalamualaikum, Pak Muhlis. Waalaikumsalam, Bu Eva. Iya, kebetulan ada. Gimana Pak, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu Eva. Gimana nih? Ada apa Bapak? Alhamdulillah. Yang perlu disaringkan? Iya, mohon izin Bu Eva. Ini saya punya murid, anaknya potensial. Namun ketika pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran, apabila ada soal yang tidak mampu dijawab, anak tuh nangis, Ibu. Gimana cara mengatasi anak ini? Kira-kira Bapak tahu enggak itu nangisnya kenapa ya? Nangisnya karena tidak mampu menjawab. Jadi dia sepertinya mikir, muleng, nggak bisa jawab. Air matanya yang keluar itu. Apa setiap kali pelajaran dia mengalami suatu kesulitan, dia pasti ujung-ujungnya ke nangis? Yaitu utamanya untuk item tertentu yang dia belum mampu menjawab pertanyaan itu. Kalau yang bisa menjawab, enggak, refresh, dia itu tenang, nyaman, bahagia gitu. Ya, itu terjadi setiap pelajaran atau hanya pelajaran tertentu saja, Bapak? Saya sempat sharing dengan guru kelas. Ternyata sama. Hampir setiap sama ya. Pelajaran. Jadi, maaf, panjenengan di sini mengajar agama. Kalau untuk saat itu terjadi, responnya temannya bagaimana? Respon teman di kelasnya itu saat dia menangis itu? Teman yang sebaya, teman dekatnya ya cuek aja Ibu, karena sama-sama melaksanakan ujian gitu loh. Ya ada juga yang bilang, oh biasa, kalau begitu orangnya ngambek begitu. Ada yang bilang gitu teman-temannya itu. Untuk yang jenengan lakukan sendiri ini, melihat muridnya seperti itu, respon langsungnya bagaimana? Ketika saya langsung untuk anak ini, coba nak cari pertanyaan yang mudah-mudah aja dulu gitu. Jadi yang bisa dijawab diisi, yang ini tinggal aja bisa berkata kamu itu. Jadi ketika saya bilang seperti itu, dia sudah mulai punya kepercayaan untuk bisa menjawab item yang lain, itu yang saya lakukan. Untuk respon dari para guru sendiri, Pak, saat anak ini datang ngambeknya gitu. Pengalaman saya itu karena saya anggap efektif untuk agar anak itu tidak jenuh di satu titik, maka saya akan dialihkan pada pertanyaan yang lain, suruh cari yang mudah dan mampu dijawab. Ini saya ceritakan aja kepada guru kelasnya bagaimana juga dia sebisa mungkin bisa melakukan hal itu, Ibu.
Wah, jenengan hebat ini bisa telaten. Padahal biasanya kalau guru cowok itu sikat aja gitu. Ini bisa sesabar ini. Ya, saya sangat apresiatif sekali. Untuk saat jenengan sharing dengan kelas, nah apa yang dikomentarkan oleh guru kelas? Ketika saya sampaikan pengalaman itu, guru kelas juga melakukannya. Tampaknya anak itu sudah mulai punya kepercayaan, Ibu, bahwa semua pertanyaan yang ada di lembar soal itu ada yang bisa dijawab, ada yang masih belum tercapai kompetensinya itu. Maaf, muridnya kelas berapa Bapak ya yang suka ngambek nangis ini? Kelas 2, Ibu. Oh ya, kalau menurut Pak Mulai sendiri, secara psikologis normal anak ini bagaimana ya? Istilahnya terlepas dari kita memberi soal, dari kita memberikan evaluasi di luar itu, menurut panjenengan secara psikologis utuh bagaimana anak ini? Yang saya amati, anak ini normal, Ibu, karena dia itu ekspresif, aktif dalam pembelajaran, dan juga punya kompetensi yang baik. Namun itu ketika menghadapi soal yang ternyata dia belum bisa, dia ternyata mentok, mungkin mikirnya itu, maka mengalirlah si embun air mata itu. Untuk sosialnya sendiri, anak ini hubungan sosial baik dengan jenengan selaku gurunya, dengan sesama teman, bagaimana kesehariannya di sekolah? Baik, ya. Wajar-wajar saja ya Pak ya? Wajar saja, bahkan dia sering mimpin doa, Ibu. Jenis kelamin cewek, cowok? Ini cowok. Aduh, malah cowok ya? Oh, iya. Ya, berarti jenengan ini sudah super sabar. Nah, dari poin-poin yang sudah jenengan lakukan dan sharingkan ke teman guru, kan sudah diterapkan, itu perkembangannya terhadap si anak itu sendiri bagaimana Pak? Perubahannya? Jadi yang saya rasakan, dia itu punya keinginan yang tinggi, anak ini, dan tentu punya tujuan yang bagus, bagaimana bisa menjawab, bisa punya kompetensi nilai. Namun demikian ketika kita bisa memberikan pemahaman, memahami, masuk kepada karakternya itu, bahwa kita itu butuh dimulai dari diri sendiri, mencari soal-soal yang mudah dan mampu dijawab. Nah, dengan demikian dia kan merasa, oh ini sudah banyak yang saya isi ini bagus, ini benar. Sehingga ternyata yang belum bisa itu hanya sedikit loh. Nah, dengan kepercayaan ini tampaknya anak ini sudah mulai kering dulu. Lebih enjoy gitu ya Pak ya? Enjoy gitu, ketika dia itu yakin bahwa dari sekian item itu sudah lebih banyak yang dia bisa jawab. Enjoy-nya itu di mata pelajaran jenengan aja atau di mapel lain dengan guru kelasnya gitu? Kan pengalaman saya di mapel saya kan sudah seperti itu. Saya tularkan kepada guru kelasnya. Begitu. Oh gitu, inspirator sekali jenengan di sekolah pasti ini. Bisa direplikasi oleh guru kelasnya. Nah, mungkin dari yang kita bicarakan ini semakin mengerucut ya Bapak. Gimana ini ke depan yang mau jenengan lakukan untuk grafiknya si anak yang gampang nangis ini biar sedikit lebih meningkat lagi sehingga hilang kebiasaan seperti itu? Ya tentu kita tetap beri motivasi bahwa anak terus belajar dan juga bisa merasakan kodratnya bahwa ada yang mampu, ada yang masih proses gitu loh. Sehingga dengan demikian anak ini punya kepercayaan diri bahwa karena dari sejumlah item soal itu ternyata lebih banyak yang bisa dia jawab. Dengan demikian maka anak ini merasakan, oh lebih banyak yang sudah saya isi jawab benar, itu hanya beberapa aja tuh itu yang mengganggu. Mungkin begitu yang dia rasakan. Sehingga untuk topik materinya dari jenengan atau dia bebas memilih Pak? Itu kan pelaksanaan semester Ibu. Ya, oh
semester. Oh, Iya. gitu. Ya, semoga yang jenengan lakukan nanti ke depan ada grafik yang naik, Pak. Nanti kita ketemu lagi nih, bincang-bincang lagi, Terima entah kasih jam Bu istirahat atau sambil menunggu bel pulang, kita bicarakan lagi bagaimana perkembangan dari metode yang jenengan nanti akan terapkan pada si anak gitu. Gimana Pak kalau seperti itu? Makasih, Sepakat ya? Bu. Sepakat Ibu, makasih. Iya, terima kasih sekali sama-sama Bapak. Sampai jumpa ya. Selamat Ya, menerapkan inspirasinya. Kreatif sekali terima kasih, dengan Bu. Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Bu Epa. Sudah Iya, selesai ya? Bapak. Sudah selesai Iya. ya melaksanakan tugas ya? Iya Pak, baru kemarin iya. ya, sudah. Alhamdulillah saya ikut memantau coaching, Bu Epa Pak kegiatan Muklis. panjenengan, Oh sudah iya. melakukan kegiatan coaching. Berkenan saya sebagai supervisor untuk memberikan umpan balik tentunya Bu Epa ya. Bukan menilai Bu Epa, tapi ini umpan balik yang akan saya lakukan demi kebaikan kita bersama tentunya, juga terutama kemajuan di pembelajaran di sekolah Bu Epa, juga perkembangan ke depan Bu agar lebih baik gitu ya Bu Epa ya. Mohon izin Iya, Bu Pak, Epa ya. Monggo, nje, Pak. Selama pengamatan saya sudah merekam ya beberapa hal dari kegiatan yang dilakukan selama mengcoaching Pak Muklis ini. Salah satu yang saya sangat apresiasi sekali adalah Bu Epa itu tegas ya, tegas sekali itu menyampaikan panduan tentang bagaimana Pak Muklis itu menyelesaikan problematik yang ada di kelasnya juga. Itu udah bagus. Bagaimana cara Bu Epa mengarahkan, memantau ya, memandu Kuci ini mencari solusi tentang bagaimana cara menangani masalahnya dengan baik. Ini arahan beliau sudah baik gitu ya. Juga sudah memberikan motivasi kepada Kuci agar dia tergugah untuk mencari bagaimana kekuatan, kekuatan yang ada pada diri Kuci sendiri gitu ya. Yang saya lihat lagi juga dari komunikasi dua arah ini sepertinya Bu Epa seperti sudah familiar gitu ya, bukan kayak antara atasan dan bawahan lagi, tapi seperti teman gitu. Sangat familiar banget sih ya. Dan di sini mungkin kira-kira menurut Bu Epa masih ada nggak menjadi kejanggalan atau kegamangan Bu Epa selama Bu Epa melaksanakan kegiatan coaching pada Pak Muklis itu? Ya, masih ada sebenarnya Pak. Nomor yang pertama yaitu saya punya perasaan takut salah ngomong aja, soalnya kan beliau guru agama gitu, dan beliau memang sangat menginspirasi rekan guru di sekolah kami. Jadi takutnya saya salah ngomong, malah itu menjadi mispersepsi, salah persepsi yang saya maksud apa, yang ditangkap Pak Muklis apa, itu yang menjadi kegamangan saya, tapi akan saya perbaiki saat kita ketemu lagi gitu Pak. Tapi menurut pandangan saya, perasaan tadi itu biasanya tuh perasaan berpengaruh terhadap pola pikir, pola bicara. Saya pikir bicara Bu Eva baik-baik saja, komunikasinya baik-baik saja. Jadi ya, mudah-mudahan perasaan saja. Sama yang ditangkap Pak Muklis juga begitu. Mudah-mudahan. Itu berarti kan tidak ada artinya itu hanya perasaan saja Ibu ya. Karena kalau hanya perasaan itu berpengaruh terhadap tekanan gitu. Tapi ternyata Ibu sudah bagus lah melaksanakan itu tadi. Kemudian Ibu ya mungkin juga apa yang dilakukan Bu Eva, apakah Bu Eva selama ini sudah puas ya dengan kegiatan itu, atau sudah melakukan itu dengan maksimal dan merasa wah saya ini sudah puas lah gitu ya, happy gitu dengan kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu?
Sebenarnya kalau bicara puas dan tidak, istilahnya ini kan masih berproses, Bapak. Dari permasalahan, saya tidak berangkat dari masalah yang dihadapi Pak Muklis, tapi saya malah ingin menggali apa sih tujuannya Pak Muklis itu untuk mengatasi suatu masalah itu supaya cair. Tapi harus dari kreativitasnya Pak Muklis sendiri. Nah, ini kan suatu proses dan nanti kita akan ketemu lagi bagaimana perubahannya, grafiknya setelah kemarin sebelum mengadakan kucing sama setelah mengadakan kucing. Jadi kalau intensitas saat kucing, saya puas dengan intensitas itu. Karena memang Pak Muklis bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri itu merupakan kepuasan bagi saya. Hanya saja karena ini sebuah proses, jadi kita harus ketemu lagi nih supaya Pak Muklis sendiri itu percaya diri. Oh, yang dilakukan ini grafiknya berapa meningkatnya. Mungkin ada trik-trik lain yang ditemukan Pak Muklis setelah praktek gitu, Pak. Iya, iya bagus. Artinya kegiatan Bu Epa ini secara persentase, kalau Pak Yudi mengatakan tingkat keberhasilannya sudah mencapai 80% lebih, Bapak Ibu ya. Jadi tinggal nanti untuk kegiatan-kegiatan coaching berikutnya, Bu Eva sebagai coach bisa mungkin nanti, karena ini kita hanya, Bu Eva saya pikir hanya menguji keterampilannya atau menambah keterampilannya tentang bagaimana ke depan Bu Eva untuk bisa melakukan pemilihan kata, melakukan pengolahan kata itu dengan baik, sehingga perasaan yang tadi Bu rasakan itu bisa akan pudar dengan sendirinya, kemudian menimbulkan sebuah kepercayaan, sebuah kekuatan yang akan dimiliki Bu Eva untuk bisa berkomunikasi ya sebagai mitra teman kita yang sedang kita coaching tadi. Nah, kemitraan inilah yang diperlukan karena bentuknya juga bisa menjadi pembimbingan sehingga teman-teman kita yang kita coaching itu tidak merasa atasan dan bawahan, tetapi sebagai teman begitu. Ini harapannya ya, mudah-mudahan ke depannya Bu Eva lebih baik lagi, lebih meningkatkan lagi supaya menjadi yang terbaik itu. Mungkin terima kasih sebelum Bapak atas pencerahannya. Sama-sama. Mungkin sebelum kita akhiri, Bu Eva ada masukan atau ada sesuatu yang disampaikan kepada saya, Bu Eva? Iya Pak, terima kasih. Saya sangat terima kasih atas semua pencerahannya. Mungkin karena saya kurang apa ya istilahnya kurang bisa mengatur kalimat dengan baik sehingga saya timbul perasaan saya sendiri padahal itu belum tentu terjadi ya, itu yang harus saya perbaiki dan saya sangat terinspirasi dari hasil panjenengan selaku supervisor saya tidak merasa berat Pak, malah saya merasa plong, oh ini nanti yang akan saya perbaiki ke depan gitu Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya Bu, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat Ibu ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di Kabupaten Sampang dan juga Indonesia ke depannya. Sukses selalu Bu Eva, terima kasih. Kita ketemu lain waktu ya Bu Eva ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.